Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal dimensi 3 untuk SMA. Ini soal-soal yang keluar di tes formatif pada suatu pelatihan. Ini soalnya yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H, titik X merupakan titik tengah BF jika alfa adalah sudut antara EX dan EG dan sin alfa sama dengan akar A per B, maka A plus B sama dengan. Soalnya dibuat seperti ini karena soalnya ada di LMS dan dalam bentuk isian singkat supaya langsung bisa dibuat kunci jawaban penilaian otomatis. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi X ini adalah titik tengah BF ya. Ini adalah alfanya ada di sini, sudah terlihat. Nah, sekarang untuk memudahkan kita ambil aja panjang rusuknya itu 2 ya. Kan ini bagi 2 nih. Udah 2 saja. Tapi kalau mau dibuat A secara umum juga boleh. Nah, kalau begitu ini berarti 1, ini 2, ini 2. Dengan Pitagoras kita akan peroleh ini 2 akar 2, yang ini akar 5 ya, 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, yang ini juga sama 5 akar 5, kok 5 akar 5, akar 5 maksud saya. Nah, tapi terlihat di situ segitiganya sama kaki ya, ini X, E, G seperti ini. E-nya alfanya tuh di sini. Di sini akar 5, akar 5, di sini 2 akar 2, kita bisa cari panjang ini. Jadi pakai trigonometri biasa saja. Nah, ini kita cari pakai Pitagoras ya. Jadi panjang ini, kalau ini saya sebut Y, kita cari panjang XY-nya, XY kuadrat sama dengan akar 5 dikuadratkan dikurangi panjang ini, setengah dari 2 akar 2, jadi akar 2 dikuadratkan sama dengan akar 3. Ini nggak pakai kuadrat ya. Jadi sama dengan 5 kurangi 2 akar 3. Sini akar 3. Jadi kalau begitu yang ditanya sinus alfa. Sinus alfanya adalah akar 3 dibagi akar 5 ya. XY dibagi EX. Kalau kita rasionalkan bentuknya ini kedua pembilang dan penyebut dikali akar 5, kita peroleh akar 15 per 5. Dengan demikian A nya 15, B nya 5, jadi ini 20. Nah, tapi ini kebetulan bentuknya segitiga yang ada di situ bentuknya sama kaki. Bagaimana kalau yang terjadi misalnya X nya agak dipindahkan kemana atau bukan EG tapi di tempat yang lain, maka kita harus bisa mengerjakannya secara umum. Nah, kita gunakan aturan kosinus sini ya. Jadi kita lihat alfa itu diapit oleh EX dan EG. Jadi kalau kita kerjakan dengan cara yang lebih umum, cos alfa itu sama dengan EX kuadrat ditambah EG kuadrat dikurangi XG kuadrat dibagi 2EX dikali EG sama dengan, nah tadi EX itu akar 5, XG juga akar 5, jadi sini akar 5 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat kurangi akar 5 kuadrat dibagi 2 kali akar 5 dikali 2 akar 2 sama dengan ini 0 ya. Jadi 8 dibagi 4 per akar 10. 2 kali 2 4. Akar 5 kali akar 2 adalah akar 10. Kemudian ini 2 per akar 10. Kita berhenti di situ dulu. Yang dicari adalah sinus. Sinus alfa. Ini sudutnya apa namanya? Sudut lancip ya. Kita pakai langsung begini, 1 per kosinus kuadrat alfa. Sama dengan akar dari 1 kurangi cos kuadratnya, ini dikuadratkan 4 per 10. Jadi sama dengan 10 kurangi 4, 6 per akar 10 ya. Akar 6 per 10.
6/10 sehingga saya pindahkan ke sini, sinus alfa sama dengan, kalau semuanya kita kalikan atau disederhanakan ya, akar 3/5 atau akar 3 dibagi akar 5 begitu. Jadi akan kita peroleh kalikan seperti sebelumnya, akar 3 dikali akar 5 dibagi akar 5 kali akar 5 begitu. Dirasionalkan penyebutnya, maka kita peroleh akar 15 dibagi 5. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui balok ABCDEFGH panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya juga 6. Jarak F ke bidang ACH adalah A per akar AB. Nah, ini untuk memudahkan membuat soal di LMS saja. Nah, sudah ada di situ gambarnya. Kalau kita lihat ACH, ini ACH itu adalah segitiga sama kaki ya. AC-nya sama dengan CH. Oke. Jadi panjang AC itu sama dengan panjang CH ya. Baik, berarti kita proyeksikan dulu F-nya ke bidang ACH. Jadi kira-kira di sini, seperti ini. Nanti akan karena ACH itu sama kaki di sini tadi, jadi dia akan jatuh di tengah-tengah di sini. Yang lainnya boleh dibuat seperti ini. Yang satu juga seperti ini. Tapi nanti mencari panjang AF itu lebih sulit daripada bukan AF. Mencari panjang ini itu lebih sulit daripada mencari panjang C. Misalnya saya kasih nama J gitu ya. Begitupun mencari panjang ini juga sulit. Oleh karena itu kita ambil yang satu itu saja, yaitu panjang segitiga. Nanti yang kita buat seperti ini, atau saya hapus dulu yang lainnya. Nah, seperti ini. Ini adalah J. Jadi saya tarik garis ke sini. Jadi kita punya segitiga CJF. Nah, titik potongnya itu kita kasih nama I. Ya, dari situ kita cari panjang FC. Jadi segitiganya gini. Ini ke sini. Mungkin perlu diperbaiki gambarnya ya. Jadi kita punya segitiga CFC. Kita cari dulu panjang FC-nya. Panjang FC-nya itu diagonal bidang dari BCGF. Jadi akar BC-nya 6, CG-nya juga 6. Jadi 6 akar 2 ya. Kemudian berikutnya kita cari panjang nah lihat ini J ini tengah-tengah ya. J-nya itu tengah-tengah, kita cari panjang JD. Nanti untuk mencari panjang CJ ya. Jadi kita bawa ke sini. Seperti itu ya. Jadi panjang JD ini adalah setengah diagonal bidang DE. DE itu sama dengan FC. Jadi sama dengan 3 akar 2. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga CDC untuk mencari panjang CC. Perhatikan segitiga CDC. Kita mau cari panjang CC ya. CC kuadrat, nggak usah pakai kuadrat ya. Sama dengan akar DC kuadrat ya. Sama dengan akar DC kuadrat
ditambah, karena dia sisi miring tuh si CC-nya itu, ED dan DC-nya tegak lurus, DC kuadrat ditambah CD kuadrat. Jadi kalau begitu ini akar dari DC-nya itu 8 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. Nah ini akan diperoleh akar 82. 8 kuadrat itu 64, 3 akar 2 dikuadratkan itu 18. 64 tambah 18, 64 tambah 18 ya. Jadi 82. Berikutnya kita akan cari panjang JF ya. Kita akan berurusan dengan JFC, segitiga JFC. Jadi kita cari panjang JF. Nah, untuk mencari panjang JF itu kita larikan ke segitiga JFE. Ya. Perhatikan segitiga JFE. Ya. JFE. Oke. Dia siku-siku di sini. Siku-siku di situ. Nah, siku-siku di situ nanti kalau kita cari, oke ya JFE ya, JFE. Oke, JFE itu adalah kalau kita mau cari panjang JF kuadrat ini bukan PF, JF kuadrat sama dengan FE kuadrat ditambah JE kuadrat. Jadi sama dengan 8 kuadrat tambah 3 akar 2 kuadrat. Jadi JF-nya sama dengan akar 82. Oke, JF-nya 8 akar 2 sama dengan panjang CC. Oke. Sekarang dilanjutkan. Berikutnya adalah kita sudah memperoleh bentuk segitiganya JCF tadi. Nah, sekarang perhatikan segitiga JCF ya. JCF. Ini adalah segitiga sama kaki. Ini CF. JCF ya. Jadi yang diperoleh adalah segitiga sama kaki. Ini akar 82, kemudian ini 6 akar 2. Panjang CF, mana CF? CF-nya adalah 6 akar 2. Nah, seperti itu. Yang mau kita cari adalah FI. FI itu adanya di sini. Ini I-nya. Itu ya. Berarti kita bisa mencari luas segitiga JCF ya, dengan mencari tinggi ini dulu nih. Kita kasih nama aja misalnya O gitu ya. Oke, di sebelahnya maka JO sama dengan akar dari akar 82 kuadrat kurangi, nah ini OF-nya, panjang OF-nya adalah 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar dari 82 kurangi 18. Jadi sama dengan 64, jadi JO-nya adalah 8. JO-nya 8, baru kita bisa cari panjang FI dari luas segitiga. Luas segitiga itu kita bisa hitung setengah CF alas ya, dikali tingginya JO, yaitu setengah CF-nya 6 akar 2
JO-nya yang barusan kita cari tadi. Tapi luas segitiga juga bisa dicari dari setengah JC, ya, setengah JC, tingginya adalah FI, kemudian JC-nya, panjang JC-nya tadi berapa? Akar 82 ya. Jadi saya tuliskan aja, oh ini setengahnya, bes ya. Akar 82 dikali FI sama dengan 6 kali 8 itu 48, akar 2 gitu ya. Jadi FI-nya sama dengan, sebentar, ada yang, oke, ini 48 akar 2 dibagi akar 82. Akar 82 itu supaya akar 2-nya habis ya, kita bisa ubah jadi akar 41 dikali akar 2. Jadi kita peroleh 48 per akar 41 sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kita peroleh A plus B nya adalah 89. Mungkin lebih jelas kalau dengan GeoGebra seperti ini ya. Ini tadi C. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuk 4. Titik X merupakan titik tengah BC. Panjang proyeksi terhadap bidang ACGE. Oke, kita gambar kubusnya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian X titik tengah BC. Sini X, panjang A, ACGE. ACGE-nya adalah ini. ACGE. Kemudian panjang proyeksi GX. Nah, ini saya kasih warna biru deh. GX-nya tuh ini. GX-nya itu proyeksinya, dia akan proyeksinya ke bidang ACGE akan sejajar dengan ini. Nah, seperti itu proyeksinya. Nah, oke, saya buat agak ke sini aja. Maka ini adalah panjang proyeksinya. Panjang proyeksinya seperti itu. Anggaplah ke sana itu Y ya. Yang di sini misalnya Z. Oke, rusuknya itu 4 cm ya. Pertama kita cari dulu panjang XY. Panjang XY berarti ini 2 gitu ya. Tinggal ditarik ke tengah sini. Maka ini itu adalah tengah-tengah. Jadi XY itu adalah diagonal, atau gampangnya XY itu adalah kalau dikuadratkan ya 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi sama dengan XY nya 2 akar 2. Nah, XZ nya itu setengah XY. Jadi sama dengan akar 2. XZ nya setengah akar 2. Mungkin lebih jelasnya dibuat sini aja lah. Ya. Ini G, ini Z, ini X, siku-siku di situ. Siku-siku di situ. ZX-nya berarti tadi akar 2 ya. GZ, sekarang kita cari panjang GZ. GZ sama dengan akar dari GC kuadrat.
GZ atau kita cari GX saja. Kita cari GX saja. GX sama dengan akar GC kuadrat ditambah XC kuadrat sama dengan akar GC nya itu 4 ditambah XC nya 2, berarti akar 20 ya. Akar 20 itu 2 akar 5, berarti panjang GX adalah 2 akar 5. 2 akar 5. Sekarang tinggal kita cari panjang GZ. Nah, oke, panjang GZ ya. Jadi GZ-nya, lihat dari sini. GZ itu sama dengan akar dari GX kuadrat dikurangi ZX kuadrat. GX kuadratnya itu 20 ya. ZX kuadrat itu adalah 2 karena ZX nya akar 2. Jadi kita peroleh akar 18. Akar 18 itu adalah oh ada teman sini. Jadi GZ nya adalah akar 18 atau 3 akar 2. 3 akar 2 ya tinggal di oke, jawabannya diminta dalam bentuk bilangan desimal biasanya. Ya tinggal dicari saja desimalnya. 3 akar 2. Sekitar kalau 3 angka di belakang koma ya 4,243. Oke, lanjut berikutnya. Jika X adalah sudut yang dibentuk oleh bidang ACH dan ACF pada kubus ABCDFGH, maka cos X ACH tuh ini, kemudian ACF ini nanti akan ketemu di sini gitu. Ini sudutnya. Kalau itu tidak begitu jelas, coba kita sedikit geser. Kita mulai A nya dari sini, A, B, C, D. Tentu E nya dari sini, E, F, G, H. Kemudian ACH. ACH itu ACH tuh ini. Oh, ini harus kurang lebar ini. ACH, kemudian ACF. Nah, jadi kira-kira ini kurang miring ya. Inilah. Maka kalau ini saya kasih nama X, kita punya sudutnya tuh ada di sini. Ini sudutnya kita sebut X. Oh, kalau gitu ini jangan X ya. Misalnya Z. Maka kita punya segitiga Z F H. Z F H ini X kecil. Nah, kita tinggal cari panjang FB ya. Nah, untuk memudahkan ya kita buat aja panjang rusuknya 1 lah, atau A secara umum boleh. Maka panjang FB, nah kalau ini 1 ke sana itu akar 2, berarti ini setengah akar 2. Oh, kalau gitu 2 saja supaya enak. 2 ya, karena ini kan di tengah-tengah. Maka panjang BD itu adalah 2 akar 2, jadi ini akar 2. Siku-siku di B, maka kita peroleh F ini kasih nama Z tadi. FZ-nya sama dengan oke, tambahin lagi di sini. FB-nya sama dengan FZ ya.
FZ-nya sama dengan akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat. Jadi sama dengan akar 6 ya. Kemudian FZ sama dengan HZ ya, sama dengan HZ. Ini juga sama dengan HZ. Lihat, sama dengan HZ ya. Panjang ini dengan ini kan sama, ini dengan ini juga sama. Berarti kita perlu mencari panjang HF. HF itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang, berarti 2 akar 2. Oke. 2 akar 2 ya. Yang kitanya cos alfa. Langsung aja pakai aturan cosinus. Cos alfa cos X sama dengan yang mengapitnya itu adalah panjang sisinya akar 6 tadi. Sama dengan akar 6 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat kurangi 2 akar 2 kuadrat dibagi 2 kali akar 6 kali akar 6. Jadi yang atas itu 6 tambah 6 kurangi 8 dibagi 2 kali 6 ya. Sama dengan 1/6. Sebentar. 6 tambah 6 itu 12, ini 4. 2 kali 6 gitu ya. Jadi sama dengan 1/3. Cos X-nya adalah 1/3. Tapi bisa juga kita buat begini. Cos X-nya menggunakan trigonometri yang dasar itu. Ini kan X-nya. Ini akar 6, ini akar 6. Kemudian di sini akar 2 akar 2. Tapi malah lebih mungkin harus 2 kali ya, karena cari sinus cosinus setengah X-nya. Setelah itu baru cos X. Oke, lanjut. Tinggi bidang 4 beraturan yang panjang rusuknya 3 cm. Berarti kalau bidang 4 beraturan, panjang rusuknya sama. Semuanya 3 ya. 3 ini T, kita kasih nama aja A, B, C. Nah, yang ditanya itu panjang tingginya ya. Berarti tingginya itu kira-kira ada di sini. Nanti di sini perpotongannya. Sini perpotongannya. Ini saya kasih nama X. Kemudian yang ini saya kasih nama Y saja. Maka kita punya segitiga. Nah, gitu ya. T, X, C, kemudian Y. Nah, berarti kita mencari panjang ini, TY ini. Ya. Nah, panjang rusuknya 3, jadi ini ada segitiga sama sisi ya. Maka panjang TX ini kan akar 6. Ini 3 gitu ya. Ini juga 3. Maka dengan Pitagoras akan mudah kita cari, berarti kan mencari 3 dengan 3/2 akan diperoleh TX nya itu adalah setengah, atau bukan setengah, 3/2 akar 3 ya. Kemudian XC nya juga sama, 3/2 akar 3. Nah, panjang TC nya yang sama dengan 3 gitu. Segitiganya kurang bagus gambar, tapi gak apa-apa. Kita bisa cari tinggi segitiga. Ini kan harus panjang ini dengan ini kan sama ya. Ya, tidak apa-apa ya. Kita cari panjang ini. Nah, dengan panjang ini dengan ininya sama gitu ya. Oke, jadi kita cari seperti itu. Yang kita cari adalah TY ya. Nah, yang ini Y, berarti ini saya kasih nama. Sebentar. Ini betul ya.
Oke, ini X, Y, yang ini saya kasih nama Z deh. Ya, jadi XZ sama dengan akar 3 per, ya pakai aja yang inilah. Siku-siku di situ kan. 3/2 akar 3 kuadrat kurangi 3/2 kuadrat. Jadi 3/2 kuadrat kita keluarkan jadi 3/2 ya. Akar 3 kurangi 1. Akar 3 dikuadratkan 3 kurangi 1. Jadi sama dengan 3/2 akar 2. Oke, 3/2 akar 2. Kembali dengan menggunakan konsep luas segitiga ya. Kita bisa hitung luas segitiganya tuh ini. Setengah dari ini 3/2 akar 3 ya. XC dikali TY sama saja dengan setengah ini TC. TC-nya 3, tingginya XZ 3/2 akar 2. Oke, ini 3/2 akar 2. Betul ya. Setengah dikali 3, XZ-nya 3/2 akar 2. Oke, 3/2-nya kita coret. Nah, kita peroleh TC-nya adalah, ini ada akar 3, ini ada 3, berarti akar 3 sama dengan akar 6. Jadi kalau begitu panjang T, kok panjang TC? Bukan TC, TY. TY-nya adalah akar 6. Coba dicek lagi. Oke, itu dulu ya. Silakan dicek. Akar 6, nah, kalau diminta desimalnya tinggal diubah saja. Itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.